karyawannya bisa dipecat. Kemudian ikut-ikutan nanti dia mempengaruhi, biasanya seperti itu yang ditakutkan yang untuk keluarga. Tetapi kalau misalnya memang ada pemisahan yang jelas antara pemilik dan pengelola, artinya pengelola diberikan kebebasan untuk mereka melakukan semua kegiatan atau kebijakan untuk kemajuan perusahaan, itu tidak masalah. Jadi takutnya nanti kalau biasanya di perusahaan keluarga memang satu keputusan itu tidak bisa tidak bisa digugat, tidak bisa dipengaruhi oleh pihak yang lain. Tetapi kadang-kadang yang namanya keluarga intervensinya kepada perusahaan luar biasa. Kalau kurang sapo, kalau kurang tegur, ke istri komisaris, iko babayo beko, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka betul-betul untuk memisahkan keputusan perusahaan tergantung perusahaan, itu biasanya tidak masalah. Tapi kenapa kok adanya seperti itu? Karena biasanya orang akan meng-hire untuk mengelola perusahaan. Kalau perusahaannya sudah banyak, itu biasanya mereka tidak sanggup lagi untuk mengelola. Kalau misalnya ilmunya tidak ada, nggak mungkin. Jadi supaya perusahaannya itu tidak bangkrut atau misalnya tidak salah kelola, biasanya mereka akan meng-hire orang yang profesional. Kemudian yang seperti kepemilikan yang Bapak katakan bahwa kepemilikan keluarga atau kepemilikan yang lainnya. Orang biasanya berbagi kepemilikan karena orang butuh modal. Kalau misalnya pinjam ke bank, mungkin resikonya lebih besar. Kenapa? Karena ada biaya bunga yang harus kita tanggung. Tapi kalau misalnya kita butuh uang, kita tidak punya tidak mau pinjam ke bank, kita tidak punya uang, bagaimana caranya? Bakonsi. Orang yang kita ajak itu bisa keluarga. Kalau misalnya ada keluarga punya uang, tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita tidak punya uang, terpaksa kita konsinya kan sama orang lain. Seperti POJK 55 yang ada di BPR ya, bahwa ketentuan pemerintah BPR minimum modal yang disetornya itu adalah minimum 3 miliar ya, 3 miliar. Kalau misalnya tidak sampai 3 miliar, alternatifnya harusnya 3 miliar. Caranya alternatif yang bisa dilakukan yang pertama, pemilik lama menambah modal. Yang kedua, mereka merger. Artinya karena ada aturan minimum modal disetornya itu 3 miliar, kemudian kalau pemilik lama tidak punya uang, terpaksa mereka ajak orang lain. Bagaimana caranya? Dengan merger. Atau misalnya kalau misalnya mereka tidak punya uang, terpaksa mereka bagi kepemilikan itu dengan orang lain sehingga memenuhi ketentuan modal tersebut. Jadi orang akan berbagi kepemilikan itu karena tidak cukup modalnya. Mereka misalnya mau ekspansi, mereka misalnya adanya aturan supaya minimum modalnya, karena kita tidak punya uang, ya udah kita ajak orang lain. Kalau misalnya kita punya keluarga bisa memenuhi, apa salahnya? Kenapa? Kalau misalnya masih keluarga, itu masih satu kendali. Tapi kalau misalnya kita tidak punya uang untuk itu, terpaksa kita ajak orang lain. Kenapa? Ini uang loh, Pak. Ini aset kita loh yang akan kita bagi. Jadi kalau misalnya Bapak punya toko, Bapak mau ekspansi. Jadi kalau misalnya pemilik itu kan menguasai semua barang-barang yang di toko ya. Bapak mau berbaginya ke siapa? Apakah Bapak mau berbagi ke orang lain atau misalnya Bapak mau berbagi ke keluarga? Ke keluarga lah, Bu. Oke, ke keluarga, tapi ke keluarga itu punya uang enggak untuk memenuhi modal? Kalau misalnya enggak, tentu ke orang lain. Jadi kalau misalnya ke orang lain, ya siap-siap sajalah, Pak. Artinya orang itu mengatakan bahwa Iko punya uang 40%, Pak. Jadi artinya kepemilikan di toko itu enggak apa sadonya doh. Bapak enggak bisa sewenang-wenang loh di toko. Kenapa? Saya punya 40% loh. Jadi kan seperti itu. Jadi makanya orang akan berbagi kepemilikan karena orang tidak punya modal. Karena misalnya dia mau melakukan ekspansi atau misalnya yang lainnya, karena dia tidak punya modal, makanya dia ajak. Boleh ajak keluarga, Bu? Boleh kalau bisa memenuhi. Kalau misalnya tidak, terpaksa orang lain. Seperti yang di POJK 55, minimum modalnya 3 miliar, kalau pemegang saham tidak bisa tambah setor modal, ya sudah, mereka bisa mengajak atau merger. Kalau misalnya merger artinya dua perusahaan jadi satu loh, pemegang sahamnya jadi banyak loh, sehingga modal minimumnya bisa terpenuhi. Tapi ingat, dengan berbagi kepemilikan, kita berbagi kebijakan, kita berbagi keputusan. Oke.
Berarti Jadi Bu, orang lebih, kenapa Pak? berarti lebih baiknya itu pemegang saham terdiri dari beberapa orang ya Bu ya daripada keluarga ya Bu ya. Kemudian dari segi pengawasan juga lebih bagus, lebih baik dari beberapa orang gitu ya Bu ya. Bisa Bu ya? Boleh boleh dari beberapa orang boleh, tetapi apa namanya, orang menjual saham itu karena mereka butuh modal, mereka menjual sahamnya kepada orang lain karena mereka tidak bisa apa namanya memenuhinya sendiri. Kalau misalnya kita bisa memenuhi sendiri, buat apa kita jual saham kita kepada orang, Pak? Misalnya Bapak punya perusahaan nih, Bapak punya apa namanya misalnya kalau di sini perusahaannya itu bisa bisa berupa apa ya? Bapak punya usaha nih, karena Bapak butuh modal, Bapak terpaksa jual saham. Tapi kalau misalnya Bapak bisa memenuhinya, buat apa Bapak jual sahamnya? Mendinglah Bu, Bapak kelola sendiri. Kalau kita kelola sendiri, keuntungannya untuk sendiri dong. Bu, maksud saya begini Bu, di antara dua perbandingan Ya. tadi gitu, mungkin lebih baik saham Mm-mm. ini dipegang oleh beberapa orang daripada saham keluarga. Itu menurut saya gitu Bu. Oke, Mana yang lebih ya baik? betul. Kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya ada orang lain, mungkin kontrolnya lebih kuat. Kenapa? Karena kalau misalnya keluarga kan bisa bisa hanya satu orang saja yang menentukan. Tapi kalau misalnya ada pihak lain, artinya mereka mungkin punya kepentingan yang lain sehingga mereka punya reasoning yang lainnya. Bisa seperti itu, Pak. Kalau misalnya ada keuntungan, orang lain kita berbagi. Tapi kalau misalnya ada keuntungan dengan keluarga berbagi, jadi nanti ada trade off-nya loh. Iya Kalau Bu. Makasih. Karajo, biarlah orang Karajan. Tapi kalau keuntungan untuk biasanya kan orang untuk itu. Iya Bu, makasih Bu. Oke, ya sama-sama. Oke, apa namanya sebelum kita bisa lanjut, yang kelompok yang kedua boleh presentasi sehingga nanti kita nanti fokusnya nanti di diskusi ya. Kelompok yang kelompok 5 itu boleh yang ada Yesika Handayani, Mutia Anggraweni, Aryo Fernandes, Aldi Jasman, Zulkifli dan Susi Ramayanti, silahkan. Jadi semuanya sudah presentasi, untuk penilaiannya sudah aman. Kan Bu Jessica. Oke. Kesempatan yang diberikan, Siapa nih? kami dari kelompok 5 akan mereview jurnal dengan judul Relasi Rating Obligasi dan Market Index Pasar Modal Indonesia. Kelompok 5 terdiri dari saya, Yesika Handayani, ada Ibu Mutia Anggraweni, ada Bapak Aryo Fernandes, Bapak Aldi Jasman, Bapak Zulkifli, dan Ibu Susi Ramayanti. Jurnal Dinamika Manajemen volume 1 nomor 2 tahun 2010 pada halaman 79 dan 89. Jurnal ini ditulis oleh Amira pada tahun 2010 dan dapat di-download pada jurnal unes.ac.id. Yang pertama, latar belakang. Salah satu cara perusahaan untuk memperoleh dana jangka panjang adalah dengan menerbitkan obligasi. Obligasi merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh perusahaan yang akan dijual kepada investor. Penjualan obligasi ini dapat secara langsung kepada investor yang dikenal dengan istilah private placement atau bisa juga dijual melalui bursa keuangan yang dikenal dengan istilah public placement. Perubahan rating obligasi bisa mempengaruhi keputusan investor karena informasi yang terkandung bisa dikatakan sebagai signal yang bisa dideteksi secara dini oleh investor akan kemungkinan terjadinya resesi atau recovery dalam perekonomian, sehingga investor bisa menentukan langkah antisipatif untuk memaksimalkan return sesuai dengan risiko yang harus ditanggungnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perubahan rating obligasi terhadap kepekaan hubungan antara return saham dengan return pasar, serta pengaruhnya terhadap perubahan intercept dan koefisien regresi dalam model. Literatur review
Yang pertama, perubahan rating obligasi merupakan informasi yang bisa mempengaruhi keputusan investor. Yang kedua, informasi tersebut bisa dikatakan sebagai signal yang bisa dideteksi oleh investor secara dini terhadap kemungkinan terjadinya resesi atau recovery dalam perekonomian. Yang ketiga, informasi tersebut bisa menentukan langkah investor untuk mengantisipasi memaksimalkan return sesuai dengan risiko yang harus ditanggungnya. Yang keempat, langkah antisipatif tersebut membentuk harga dari sebuah sekuritas sebagai reaksi dari adanya informasi perubahan rating. Fakta lain menemukan adanya transfer informasi positif yang ditemukan di sekitar perkiraan manajemen laba, dividen laba, pengumuman, laporan keuangan, yaitu dari Su et al. Tahun 2006. Katon dan Goh pada 2003 menyelidiki implikasi dari penurunan peringkat untuk perkiraan pendapatan, tetapi tidak menemukan perbedaan signifikan secara statistik di seluruh kelompok untuk portofolio industri. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rating mempunyai korelasi negatif dengan probabilitas kegagalan atau yang dikenal dengan istilah default probabilities. Pada saat yang sama, Pevindo juga menemukan adanya kecenderungan untuk stabil pada rating obligasi yang tinggi dibandingkan dengan rating obligasi yang rendah. Risiko default yang ada pada perusahaan sangat erat kaitannya dengan struktur modal perusahaan, terutama berhubungan dengan proporsi hutang dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Secara teori, risiko default yang dihubungkan dengan tingkat hutang perusahaan mempunyai hubungan dalam menentukan risiko sistematik saham perusahaan yang dilihat dari parameter beta dalam model indeks tunggal. Metode penelitian yang digunakan, data yang digunakan adalah data harga saham dan IHSG yang diperoleh dari PDBE UGM, serta data rating obligasi yang diperoleh dari PT Pevindo sebagai agen pemeringkat obligasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, di mana subjek penelitian adalah 31 perusahaan yang kemudian didapat sebanyak 64 observasi, yakni ada 51 observasi dengan kategori rating obligasi yang upgrade dan 13 observasi dengan kategori rating obligasi yang downgrade. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria seluruh perusahaan penerbit saham dan obligasi yang telah listing di BEI periode tahun 2000 sampai dengan 2007 yang mengalami perubahan rating obligasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Alat pengumpulan datanya data sekunder. Metode analisisnya adalah purposive sampling. Variabel penelitian adalah variabel dependen, yaitu menggunakan return saham yang diamati secara harian, mingguan, dan bulanan. Didapatkan rumus return saham, yaitu harga investasi sekarang dikurang harga investasi periode lalu per harga investasi periode lalu. Rumusnya PT dikurang PT kurang 1 per PT kurang 1. Sedangkan pada rumus return IHSG adalah IHSGT dikurang IHSGT kurang 1 per IHSGT kurang 1. Pada hipotesis 1, return individu atau RIT sama dengan alfa ditambah beta 1 RMT ditambah sigma IT. RIT sama dengan alfa ditambah beta 1 RMT ditambah beta 2D ditambah sigma IT. Pada hipotesis 2-nya, RIT sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2D ditambah beta 1 RMT ditambah beta 2 dikali RMT ditambah sigma IT, di mana RIT sama adalah return saham individu, sedangkan RMT adalah return pasar atau return IHSG. Variabel dummy yang digunakan adalah 0 pada saat sebelum perubahan rating obligasi dan 1 pada saat sesudah perubahan rating obligasi. Pada tabel 5 dapat kita lihat rata-rata beta sebelum dan sesudah perubahan rating upgrade. Pada rata-rata beta pada harian sebelum dan sesudah perubahan rating dapat dilihat bahwa rata-rata betanya mengalami penurunan. Dari sebelumnya 1,01684, sesudahnya menjadi 0,84945. Begitu juga dengan pada mingguannya.
Sebelum perubahan rating ada rata-rata beta 0,96979, sesudahnya menurun menjadi 0,92419. Dan bulanan juga mengalami penurunan, sebelumnya 1,01114, sesudahnya menjadi 0,98669. Sebaliknya, pada rata-rata beta yang sebelum dan sesudah perubahan rating downgrade pada tabel 6, bisa dilihat pada hariannya sebelum perubahan rating rata-rata betanya adalah 0,84845, sedangkan sesudah perubahan rating menjadi 1,06947. Mingguannya sebelum perubahan rating menjadi 0,93273, sesudahnya menjadi 1,09492. Pada saat diamati secara bulanan pun, sebelum perubahan rating ada rata-rata beta sebesar 0,897794, sesudahnya menjadi 0,985541. Sehingga didapatkan hasil hipotesis 1 yang menunjukkan bahwa perubahan rating obligasi downgrade meningkatkan kepekaan hubungan antara return saham dengan return pasar. Sedangkan perubahan rating obligasi yang upgrade menurunkan kepekaan hubungan antara return saham dengan return pasar. Hasil hipotesis 2 menggunakan Chow test. Chow test digunakan pada hipotesis ini karena memiliki beberapa keunggulan, yakni jika ada dua regresi yang berbeda, maka dengan menggunakan Chow test bisa dilihat apakah perbedaan tersebut terjadi pada alfa atau beta, atau bahkan terjadi pada keduanya. Hasil hipotesis menggunakan Chow test ini menunjukkan bahwa rata-rata kepekaan return saham dengan return pasar pada saat terjadi perubahan rating obligasi tidak berbeda dengan rata-rata kepekaan return saham dengan return pasar sebelum terjadi perubahan rating obligasi. Kesimpulannya, perubahan rating obligasi menurunkan kepekaan hubungan antara return saham dengan return pasar. Begitu juga sebaliknya. Hal ini sesuai dengan teori di mana rating yang mengalami downgrade menunjukkan adanya peningkatan risiko akibat meningkatnya risiko gagal bayar yang dialami oleh perusahaan. Yang kedua, perubahan rating obligasi tidak berpengaruh terhadap perubahan struktur model regresi. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan rating yang terjadi telah diantisipasi oleh investor, sebagaimana ditemukan oleh Purda pada tahun 2007. Saran yang dapat kami berikan yaitu penelitian ini hanya menggunakan single index model tanpa memasukkan variabel lain sebagai kontrol. Oleh karena itu disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memasukkan faktor-faktor tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 5, Bu. Atas kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yesika untuk presentasinya. Oke, presentasinya komplit ya. Artinya di sini kelompok yang kelas yang B itu lebih komprehensif membahas untuk yang masing-masing artikelnya. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Jadi yang artikel ini sekarang kita membahas tentang obligasi. Obligasi merupakan salah satu produk investasi ya. Jadi kenapa orang memilih obligasi? Karena kelebihannya dibandingkan saham. Kalau misalnya saham, alasan orang membeli saham mungkin karena dividen ya, tetapi keputusan untuk dividen ini tidak bisa juga setiap tahun. Ada perusahaan yang membagikan dividen setiap tahun, ada juga yang tidak. Tetapi kalau misalnya obligasi ini seperti kita meminjamkan uang, kita seperti bank ya, artinya kita meminjamkan uang kepada orang dan kita mendapatkan pendapatan bunga. Pendapatan bunga dari obligasi ini bisa dibayarkan mungkin 1 bulan per bulan, atau bisa dibayarkan per 6 bulan, atau misalnya dibayarkan per tahun. Jadi alasan orang membeli obligasi untuk mendapatkan pendapatan tetap. Kalau misalnya saham, alasan orang membeli saham adalah capital gain, artinya dia membeli dengan harga rendah, menjual dengan harga tinggi, atau misalnya dia untuk mendapatkan dividen, atau misalnya untuk seperti investasi seperti dia properti atau emas. Kenapa? Karena diharapkan nilainya makin lama makin meningkat seiring dengan peningkatan nilai perusahaan tersebut. Kalau orang membeli obligasi karena adanya pendapatan tetap, kemudian Bu,
ada bunganya. Bunganya berapa, Bu? Yang pasti bunga obligasi akan lebih besar dibandingkan dengan bunga tabungan. Jadi akan lebih tinggi dibandingkan dengan bunga tabungan, sehingga orang membeli obligasi karena kalau misalnya kita nabung di bank, kalau misalnya untuk itu bisa dikatakan bahwa nabung di bank itu tidak itu lagi, tidak profitable lagi. Paling-paling kalau misalnya deposito maksimum penjaminan BI 5%, 6% per tahun loh. Tapi kalau misalnya obligasi itu bunganya pasti di atas 6% itu. Pasti di atas maksimum penjaminan tersebut. Jadi sehingga orang yang punya kelebihan uang, mereka dibandingkan dengan deposito atau misalnya dengan menabung di bank, mereka bisa memanfaatkannya dengan membeli obligasi. Kalau obligasi itu sama dengan surat hutang. Kalau saham bukti kepemilikan perusahaan. Kalau misalnya obligasi surat hutang, artinya yang menerbitkan obligasi menyatakan bahwa mereka memang mempunyai hutang. Kemudian kenapa perusahaan memilih obligasi sebagai salah satu alternatif untuk pemenuhan modal kerjanya? Karena yang pertama, lebih fleksibel. Yang kedua, mereka bisa mendapatkan jumlahnya lebih banyak. Kalau misalnya ada perusahaan mau beli kapal baru, misalnya PT BRNA ya, yang perusahaan transportasi ya. Jadi dia mau beli kapal ini. Kalau misalnya dia mau beli kapal atau misalnya perusahaan mau bikin pabrik baru gitu kan, mau bikin perusahaan baru. Kalau misalnya mereka pinjam ke bank, itu tidak bisa banyak uang yang bisa mereka dapatkan. Kenapa? Karena bank punya mungkin keterbatasan memberikan semua uangnya. Kalaupun misalnya ada uang mereka akan berpikir-pikir terlebih dahulu apakah memberikan semua uang untuk pembiayaan perusahaan itu ataukah misalnya tidak. Mungkin kadang-kadang pernah mendengar kredit sindikasi ya. Kredit sindikasi itu nanti ada beberapa bank bergabung untuk memberikan pembiayaan kepada satu perusahaan saking besarnya modal yang uang yang mereka butuhkan. Tetapi kalau misalnya tidak jelas, biasanya bank itu tidak mau memberikan kredit semuanya, sehingga salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan modal bagi perusahaan dalam jumlah banyak yaitu dia menerbitkan obligasi. Kemudian obligasi itu nanti ada perusahaan rating namanya yang akan memberikan peringkat, yang akan memberikan ranking dari perusahaan yang menerbitkan tersebut, yang mengindikasikan, yang menggambarkan kemampuan dari perusahaan tersebut untuk membayarkan bunga dan untuk mengembalikan pokok pinjaman pada saat nanti obligasinya jatuh tempo. Jadi nanti ada pihak ketiga dan penelitian ini nanti akan melihat bahwa apabila ada penurunan rating atau misalnya peningkatan rating itu nanti akan berdampak kepada penjualan saham, indeks saham. Jadi biasanya kalau misalnya kita beli reksadana atau kita misalnya beli paket investasi, biasanya dari dari pihak yang akan menawarkan akan tanyakan kita apakah komposisinya saham dan obligasi, apakah komposisinya saham saja, apakah komposisinya obligasi saja. Kalau obligasi itu adalah produk investasi dengan pendapatan tetap. Tapi kalau misalnya saham, nanti tergantung dari apakah dia bagi dividen atau tidak, apakah ada fluktuasi harga atau tidak. Jadi makanya kalau obligasi ini sebagai alternatif, kenapa? Karena pasti punya pendapatan. Ada kupon istilahnya untuk bunga yang akan diterima oleh pemegang obligasi. Kalau dulu sih obligasi itu nilainya sangat besar. Itu biasanya di atas nilainya ratusan juta atau misalnya di atas 1 miliar. Itu kemudian nanti jangka waktunya itu biasanya adalah lebih dari 10 tahun. Itu sekitar 30 tahun, 40 tahun. Tapi sekarang ini supaya semua investor bisa berkesempatan, jadi pemerintah itu menerbitkan ORI ya, obligasi retail. Jadi artinya dipecah-pecah nilainya. Jadi ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, sehingga semua rakyat kita bisa beli obligasi pemerintah. Atau misalnya, kalau sekarang ini ada juga suku. Suku itu orang mengatakan bahwa itu adalah obligasi syariah. Enggak. Kalau misalnya obligasi betul-betul surat hutang, kalau misalnya suku itu adalah bukti kepemilikan aset. Kenapa? Karena suku bisa dikeluarkan kalau ada aset yang mendasarinya. Harus ada underlying asetnya. Jadi misalnya seperti ini. Kalau misalnya PT Berliana mau beli kapal ya,
Jadi dia berikan surat obligasi, jadi terserah investor mau beli atau tidak. Atau misalnya kalau suku seperti ini, misalnya PT Berliana dapat kontrak angkut minyak dari Pertamina. Kemudian jadi dia nanti terbitkan suku, underlying asetnya adalah kapal, nanti apa namanya yang dia berikan kepada kepada pemilik suku itu adalah pendapatan yang dia terima dari Pertamina untuk angkut kapal tersebut. Jadi artinya nanti misalnya apakah nanti mekanismenya adalah sewa atau misalnya nanti mekanismenya adalah pendapatan jasa. Jadi nanti tergantung nanti adalah akad yang ditentukan. Apakah jual beli, apakah sewa, atau misalnya apakah bagi hasil. Jadi kalau misalnya suku lebih aman. Kenapa? Karena ada aset yang mendasarinya. Kalau misalnya obligasi hanya berpatok kepada ratingnya. Jadi kalau misalnya semakin bagus ratingnya, kekuatan dari perusahaan itu untuk bisa memberikan pembayaran bunga dan pelunasan obligasi itu semakin bagus. Kalau rating yang paling bagus itu adalah A, kemudian nanti semakin banyak alfabetnya semakin ke bawah, itu ratingnya adalah semakin jelek. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mohon izin, Bu. Oke, silakan. Mohon izin. Yang pertama, terima kasih, Bu. Yang pertama terkait dengan saham dan obligasi. Jadi kalau saham kan bisa diperjualbelikan, Bu. Kalau obligasi apakah bisa juga diperjualbelikan? Kemudian terkait dengan perusahaan menerbitkan surat kepemilikan modal atau surat hutang atau obligasi, mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan atau bagaimana sebagusnya proporsi yang dikeluarkan kebijakan oleh perusahaan terhadap apakah saham yang dikeluarkan sekian persen atau mungkin obligasi yang sekian persen gitu. Bagaimana proporsi sebagusnya, Bu? Nah, itu aja, Bu. Mohon pencerahannya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan untuk pertanyaannya. Jadi obligasi juga produk dari bursa efek ya. Jadi juga diperjualkan beli di bursa, artinya kalau misalnya bisa dibeli juga bisa dijual. Jadi kita bisa jual obligasi sekarang gampang. Jadi tidak secara langsung ya. Jadi itu seperti saham, kita misalnya sekarang beli saham, besok enggak mau lagi, kita bisa jual, bisa. Jadi artinya obligasi yang kita beli di bursa itu bisa diperjualbelikan setiap saat ya Pak ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, mana yang lebih baik? Jadi perusahaan menerbitkan saham, menjual sahamnya ke bursa, kemudian menerbitkan obligasi karena mereka butuh modal, karena mereka butuh uang. Jadi kalau misalnya mereka tidak butuh, mereka tidak akan menjual sahamnya, tidak akan menjual obligasi. Kenapa? Karena masing-masing yang mereka lakukan itu ada konsekuensinya. Kalau misalnya mereka menjual obligasi, itu kalau misalnya karena sama-sama produk di bursa, itu ada mekanisme atau syarat-syaratnya di situ. Kalau misalnya mereka menjual obligasi, yang harus mereka perhatikan adalah yang pertama, mereka mempunyai kewajiban membayar bunga atau kupon sesuai yang telah mereka janjikan per periode. Apakah itu nanti periodenya bulanan, apakah periodenya nanti 3 bulan, ataukah periodenya 6 bulan, atau misalnya 1 tahun, itu nanti keputusannya ada nanti pada waktu mereka akan mengeluarkan jenis obligasi yang akan mereka keluarkan. Jadi kalau misalnya mereka punya obligasi, kewajiban yang pertama itu adalah membayar kupon atau membayar bunga. Yang kedua adalah mereka nanti membayar lunas hutang obligasinya pada saat jatuh tempo. Artinya perusahaan punya kewajiban tetap di situ. Kemudian yang keuntungannya adalah yang pertama bisa mendapatkan jumlah modal dalam jumlah besar. Yang kedua, mereka tidak diganggu oleh
tidak diganggu intervensinya dalam membuat kebijakan perusahaan. Kenapa? Karena pemilik obligasi tidak ada sangkut pautnya dengan manajemen perusahaan. Oke, kalau misalnya perusahaan menerbitkan saham, artinya di sini adalah dia berbagi kepemilikan. Berapa saham yang akan mereka yang akan mereka share? Apakah misalnya 10%, 20%, 30%? Artinya di sini adalah mereka akan membagi keuntungan mereka, akan membagi kepemilikan mereka, akan membagi wewenang, akan membagi tanggung jawab kepada pihak yang membeli saham mereka tersebut. Kalau misalnya mereka menerbitkan saham, perusahaan tidak punya kewajiban untuk membagikan dividen setiap tahun. Jadi kalau misalnya kita yang pegang kendali dengan kepemilikan mayoritas, nanti kita bisa memutuskan tidak usah bagi dividen sehingga masuk kembali perusahaan sebagai modal kerja. Jadi makanya tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemilik saham. Jadi kalau misalnya berlaba kemudian tidak dibagi, ya tidak masalah, tidak akan ada protes. Tetapi adanya sharing kepemilikan, adanya sharing kebijakan, adanya sharing keputusan dengan pihak yang lainnya. Jadi kalau misalnya mereka dengan menerbitkan saham dan menerbitkan obligasi sama-sama mendapatkan kebutuhan modal yang mereka perlukan. Bagaimana untuk pengurusannya? Sama ribetnya. Dengan mengurus saham dan mengurus obligasi sama-sama ribet. Itu di bawah aturan OJK semua. Kenapa? Karena akan melibatkan masyarakat yang akan membeli. Jadi supaya melindungi masyarakat agar tidak tertipu, agar tidak dikhianati, agar tidak tidak dirugikan, itu biasanya ada aturan-aturan dari OJK. Jadi makanya perusahaan yang akan memilih. Kalau misalnya obligasi, mereka punya kewajiban untuk melakukan pembayaran bunga dan juga pelunasan dari hutang obligasi. Kalau misalnya saham, enggak. Mau mereka bayar dividen terserah perusahaan dan mereka juga tidak punya kewajiban untuk melunasi saham yang telah mereka keluarkan. Jadi artinya di sini kalau misalnya mereka jualnya 30%, mereka tidak perlu ambil kembali, terserah mereka. Tapi kalau misalnya nanti mereka merasa bahwa sepertinya saya sudah punya uang banyak, kemudian saya beli kembali sahamnya, itu biasanya tidak masalah. Mereka bisa membeli kembali saham mereka itu di bursa. Jadi keputusannya untuk urusannya sama-sama ribet, Pak, untuk obligasi dan juga saham. Tetapi nanti tergantung dari perusahaan, mereka pilih mana. Apakah mereka mempunyai kewajiban tetap selama periode obligasi itu beredar, atau mereka memilih membagi kekuasaan, membagi keuntungan, membagi risiko dengan pihak lain dengan menjual kepemilikannya kepada pihak lain. Jadi kalau misalnya komposisinya, jadi kadang-kadang masalah juga, obligasi ini apakah dibeli orang atau tidak. Biasanya kalau misalnya dibeli, supaya nanti laku, biasanya mereka kasih diskon. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar, orang biasanya karena mengharapkan pendapatan tetap, jadi gini, ada yang memberikan misalnya obligasinya dengan bunga 7% atau 8% atau 9%. Tapi kadang-kadang ada juga kan dari penelitian-penelitian bahwa semakin rendah istilahnya, semakin tidak bonafit perusahaannya biasanya supaya orang beli obligasinya, bunganya biasanya semakin tinggi. Jadi kalau misalnya dia kasih bunga obligasinya 9%, kasih bunga obligasinya 8%, dibandingkan kita deposito di bank, dapatnya cuma 4%, 5%, mending dong kita beli obligasi ada ada spreadnya sebesar 3% loh, ada spreadnya sebesar 4% loh. Artinya kita tidak perlu susah-susah setiap setiap tahun uang kita nanti bertambahnya sebesar 9%. Kan biasanya seperti itu. Kalau nabung di bank 4% deposito. Kalau kita beli obligasi dapat 9%. Kita lebih baik beli obligasi kan? Kenapa? Karena keuntungannya jadi lebih besar. Kalau saham, tayo dapat dividen, tindak.
Entah iyo beku apa. Jadi makanya misalnya obligasi merupakan salah satu alternatif bagi investor untuk mendapatkan pendapatan. Kalau misalnya obligasi ada kupon, ada bunganya di situ. Tapi kalau misalnya untuk saham, apakah bagi dividen atau tidak, itu nanti tergantung dari keputusan rapat umum pemegang saham. Lalu komposisinya biasanya perusahaan tidak akan bikin komposisi, Pak. Biasanya mereka akan pilih salah satu. Apakah dengan obligasi saja ataukah dengan saham saja. Yang komposisi itu biasanya kalau kita beli produk investasi, atau misalnya kalau kita pengen amannya investasinya kita beli reksadana saja, atau misalnya ada produk investasi seperti apa namanya BNI. Jadi nanti biasanya kita ditawari apakah kita mau investasi kita itu di saham saja, atau misalnya kita bagi nanti produk investasi antara pendapatan tetap itu obligasi dengan saham, atau misalnya kita pengen pendapatan tetap saja, atau misalnya dengan membeli memfokuskan ke obligasi saja. Nanti yang akan melakukan itu adalah manajer investasi. Jadi nanti investasi kita itu nanti akan mereka apakan? Apakah ke produk pendapatan tetap, apakah kita pengen campur, atau misalnya kita ke saham saja. Jadi biasanya seperti itu. Jadi yang campur-campur itu biasanya produk investasi, produk kita membeli kita investasi apakah dengan saham atau obligasi. Tapi kalau misalnya perusahaan itu biasanya mereka akan memilih, karena ada konsekuensi yang akan mereka tanggung, apakah mereka mau mempunyai biaya tetap atau misalnya mereka membagi kepemilikan dengan pihak lain. Kayaknya seperti itu, Pak Marwan. Oke, ada yang lainnya? Boleh? Yang bertanya-tanya silahkan. Jadi kalau misalnya obligasi, kita beli itu ya, kita surat hutang ya, kita akan mendapatkan pendapatan pendapatan pasti setiap bulan atau misalnya setiap 6 bulannya. Kemudian nanti pada waktu jatuh tempo obligasi, uang kita akan kembali utuh sebesar nilai obligasinya. Tapi kalau misalnya saham, enggak. Kalau misalnya saham itu mau tahan seumur hidup atau misalnya kita tahan sampai perusahaannya bangkrut atau gimananya, itu terserah kita gitu kan. Jadi kalau misalnya obligasi itu surat hutang, tapi kalau misalnya kalau saya sarankan janganlah beli obligasi. Kalau misalnya sebaiknya beli suku. Karena kalau misalnya obligasi itu betul murni surat hutang. Artinya statement dari yang punya mereka memang berhutang kepada pihak yang mempunyai obligasi tersebut. Tapi kalau misalnya suku, ada underlying asset, ada aset yang mendasarinya itu. Jadi seperti misalnya PT Berliana mendapat kontrak bahwa bawa minyak dari Pertamina. Jadi Pertamina dapat memberikan kontrak kepada Berliana sehingga dia mau beli kapal. Jadi daripada beli kapal, daripada hutang, dia terbitkan suku, underlying asetnya kapal, sehingga nanti mungkin akadnya adalah jual beli kapal tersebut, sehingga PT Berliana memberikan pendapatan sewa kepada para pemilik suku. Jadi dapatnya dari mana? Dari dari jasa yang diberikan Pertamina untuk menjalankan kapalnya. Atau misalnya Indosat mau buat satelit, kemudian nanti membeli satelit itu dari menerbitkan suku. Jadi mungkin suku itu adalah dijual kepada masyarakat, kemudian Indosat nanti memberikan sewa. Atau misalnya Departemen Keuangan bikin gedung baru, kemudian tidak punya uang, jadi jual suku, uang penjualan suku dibuatkan gedung, kemudian nanti pendapatan, jadi nanti karena mungkin akadnya adalah jual beli, gedung tersebut pemilik suku, sehingga Departemen Keuangan membayar sewa setiap setiap periodenya kepada pemilik suku, dan itu yang menjadi pendapatan tetap bagi pemilik suku. Jadi memang ada pendapatan tetapnya, memang seperti obligasi, tapi bedanya kalau obligasi itu adalah surat hutang, tapi kalau misalnya suku itu adalah tanda kepemilikan aset.
Jadi nanti tergantung nanti akadnya, apakah jual beli, apakah sewa, apakah bagi hasil. Tapi harus ada aset sehingga insya Allah kita aman kalau misalnya suku. Kalau obligasi hanya kertas saja, takutnya nanti default ya, yang pemilik obligasi tidak punya kemampuan untuk membayarnya, ya sudah. Tapi kalau misalnya untuk suku tidak punya kemampuan, aset yang didasarkan kepada suku itu adalah apa namanya? Itu adalah pemiliknya adalah yang memiliki suku. Jadi makanya ada aset yang jelas di situ. Oke. Ada pertanyaan yang lainnya? Kita bahas-bahas itu ya. Kemudian nanti nanti saya share soalnya ke apa namanya ke Ayu. Kemudian Bapak Ibu nanti kita ujian akhir semester. Bu, bagaimana Bu ujian akhir semesternya itu sebentar. Ujian akhir semesternya itu seperti ini juga. Jadi ada jurnal, kemudian Bapak Ibu diminta untuk apa namanya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dari artikel tersebut, kemudian nanti dikumpulkan. Karena kita punya nilai keaktifan dari presentasi, kemudian nanti nilai ujian akhir semester. Kita ikuti saja prosedurnya ya. Oke. Jadi makanya ujian akhir semesternya ada. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen, Bu, lamo bana ma Bu tanggal 31. Kalau misalnya hari ini saja gimana Bu kita kumpul? Bagus sekali, boleh. Tapi saya tidak yakin semuanya akan setuju. Awak kurang tertantang, Bu, kalau seminggu tuh biasanya awak kalau tanggal 31 tuh Bu, biar awak kerajuannya tanggal 30 supaya beko sudah kuliah ku langsung kerajuan. Gimana Bu? Kalau misalnya limit terakhirnya itu jam 12 malam. Setuju, boleh, enggak masalah. Pada senyum-senyum semua. Kece ibu surang saya yang ujian, dosen lain ujian ya Bu. Oke lah kalau seperti itu. Kalau dosen lain ujian lah kita ikut saja. Biasanya dosenku nya mau kalah do Bu. Kalau Cie yang ujian sadonya ujian Bu. Tapi kan ujiannya take home, enggak masalah. Enggak apa-apa. Ini semuanya dari Bukit Tinggi atau campur-campur? Campur-campur, Bu. Campur, bukan Bukit Tinggi saja ya. Bukan, Ada Bukit Tinggi ada kan? Dah. Jadi apa namanya? Kalau misalnya untuk semester besok maunya online atau offline? Online, Bu. Online, Bu. Tah doalahnya memilih online. Oke, Online. kalau misalnya memang memilih online, nanti tolong dikomunikasikan dengan apa namanya pihak pengelola ya. Jadi kalau misalnya ditanya ke saya yang kasih usulan, nanti dibilangnya Ibu Ane tuh nyo tinggal di Padang, itu lebih sukonya online dibandingkan offline. Jadi daripada nanti karena apa namanya modusnya ke saya, mending nanti dari perwakilan dari ketua nanti sampaikan ke kampus. Kalau misalnya pada waktu S1 kemarin kan kuliahnya kan sudah offline. Jadi ini gara-gara ada satu kelas yang mereka itu bersikeras offline, kemudian mereka pada waktu kuliah mereka semuanya ke kampus. Jadi mereka masuk kelas, kemudian mereka hubungi dosen yang bersangkutan, sehingga yang kebetulan dosen yang bersangkutan itu adalah ketua, Bu Loli ya, sehingga mereka mengatakan, Bu, kami pengennya offline. Jadi makanya ditetapkan offline. Dan tidak ada mahasiswa yang protes. Jadi yang protes itu mereka di kelas, umumnya anak-anak kelas malam, anak kelas sore ya, mereka protes, Bu, nggak usah lah offline, Bu, kami online pengennya. Ya udah, waktu itu saya bilangkan ke Kaprodi sama ketua. Saya bilang, Bu, anak-anak Sabtu Minggu, anak-anak kelas sore, mereka mintanya online tidak offline gitu kan. Terus jawaban ketua sama Kaprodi, nggak ada mereka yang protes Ibu Ane saja. Ya sudah, saya kena waktu itu. Jadi makanya terus waktu pas Bu gimana Bu? Kalau pengennya online bilang langsung ya, jangan suruh dosennya. Kenapa? Karena saya nih bilang yang protes cuma Ibu Ane kok, yang dosen yang lain tidak. Mahasiswa juga tidak protes, mereka patuh-patuh saja. Udahlah kalau seperti itu. Makanya kalau misalnya nanti maunya online, tolong nanti kasih tahu kepada pengelola, ke Bu Dona, Pak Yudi Hasri, atau misalnya ke Ayu nanti kasih tahu.
Pak, kami pengennya online Pak, karena misalnya kalau alasan biasanya anak MM ini jago kasih alasan ini. Tak boleh di institusi kami saja di kerja masih work from home, masa kuliahnya harus tatap muka, ya from home juga lah seperti itu. Kami masih PSBB loh Pak, pembatasan skala yang masih tidak bisa kemana-mana. Kita masih takut sama corona, oke lah kalau seperti itu. Jadi alasannya nanti bisa Bapak Ibu nanti ajukan saja. Saya tidak ikut campur nanti gara-gara nanti kok Bu Anin kok nan magia tahu enggak satu doh. Kalau misalnya saya pilih online. Kenapa? Sambil di rumah. Kalau misalnya anak-anak sore, yang kelas sore, yang di S1, itu banyak yang ibu-ibu yang sambil kuliah, anaknya duduk di pangkuan. Bu, maaf Bu, kalau misalnya sore ini jatah mereka, Bu, mereka pengen dekat. Ya sudah, ada yang sambil kasih makan anaknya, ada yang sambil nemanin bikin PR. Jadi biasanya mereka masih bisa kontrol. Nah, tapi kalau misalnya offline Bu, kami masih tidak sempat pulang, masih pakaian seragam kantor, itu mereka sudah ada di kelas. Jadi kalau misalnya di rumah Bu, ini kita sudah mandi Bu, anak-anak sudah makan, jadi dengan bisa duduk cantik di depan laptop. Jadi seperti itu. Kalau misalnya maunya nanti online, tolong nanti diinformasikan. Kami dari kelas kelas B masih memilih online. Jadi nanti mungkin alasannya di tempat kerja masih work from home, makanya udah kalau alasannya saya nggak usah diajarin lah, orang udah pintar ngeles semua kok, nggak usah dikasih tahu. Maja Tentara Babaris namanya tuh mah. Minta restu. Jadi kalau ya boleh. Bu izin terkait suku tadi Bu, kan tentang tanda kepemilikan aset, ya. Apakah mengenai aset kan kita ada penyusutan tiap tahun tuh Bu. Bagaimana dengan kalau kita masalah suku ini Bu? Sejauh mana risikonya atau misalnya kan aset kita ada kemungkinan rusak, hilang atau gimana, kayak kalau bangunan itu bisa dijadikan suku atau gimana tuh Bu? Oke. Ya. Seperti apa gedung itu Departemen Keuangan? Itu mereka menggunakan suku loh pada waktu mereka membangun, sehingga yang memiliki yang memiliki suku tersebut sebentar. Assalamualaikum. Aku kuliah beko di. Kalau kalau misalnya ndak usah ikut. Oke, ya, sukses ya. Elok ya, assalamualaikum. Adik saya ngelapor mau ikut vaksin. Karena dia wajib, dia kan dia kan dokter. Jadi di kampus, kan di Fakultas Kedokteran USU ya. Jadi katanya wajib. Ya terserah. Ini tensinya lagi tinggi. Kalau tinggi ya nggak usah deh. Jadi nanti periksa dulu. Jadi mereka periksa kesehatan dulu gitu kan. Jadi kalau suku itu ada underlying asetnya. Jadi bukti kepemilikan. Departemen Keuangan itu gedungnya itu dibeli dari penjualan suku, dibangun dari penjualan suku. Jadi dianggap Departemen Keuangan menyewa kepada pemilik suku. Jadi seperti itu, sehingga di setiap bulannya dibayarkan adalah biaya sewa, sehingga pemilik suku mendapatkan pendapatan dari sewa. Jadi makanya untuk keamanannya memang artinya kan namanya juga resiko, kan kita juga memikirkan namanya investasi, ada returnnya, ada risikonya. Tetapi biasanya kan risikonya kalau dari perusahaan kan mereka ada asuransi di situ. Artinya kalaupun terjadi apa-apa, pihak asuransi nanti yang akan mengambil alih risikonya. Ada depresiasi, ada apanya, artinya kontraknya itu kan sewanya berapa lama nih? Apakah misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau bagaimananya, nanti itu keputusannya adalah di bagaimana mekanisme mereka. Yang penting suku itu adalah bukti kepemilikan aset. Artinya kalau misalnya Departemen Keuangan pengen mengambil kembali gedung tersebut, akan nanti ada jual belinya juga kan?
dikembalikan lagi kan. Kemudian kita kalau misalnya kita butuh uang, kita juga bisa jual sukunya. Suku kan produk investasi, dijual di pasar modal. Jadi kalau misalnya dijual di pasar modal, kita nanti bisa beli dan jual itu anytime. Ada sepanjang waktu kita bisa lakukan. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya, Bu, kalau misalnya rugi atau bagaimananya, makanya ada asuransi yang akan mengcover resiko. Asuransi nanti yang akan mengambil alih resiko tersebut. Jadi diusahakan resikonya seminimal mungkin. Oke, begitu ya Ibu, apa namanya? Yang tadi Ibu apa? Yang Mutia. bertanya tadi? Mutia, Bu. Ibu Mutia ya, oke. Iya. Jadi makanya kalau misalnya suku, artinya bukan hanya surat orang minjam, enggak. Kita punya asetnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bagi perusahaan, aset itu milik kita. Tapi kalau misalnya surat hutang, perusahaannya kabur, jaminannya apa gitu. Kalau perusahaannya hilang, jaminannya apa? Tapi kalau ini adalah bukti kepemilikan, kalau misalnya digunakan untuk beli satelit, satelit itu milik kita. Digunakan untuk beli kapal, kapal itu milik kita. Digunakan untuk bikin gedung, gedung itu milik kita. Atau digunakan untuk bikin pabrik, pabrik itu milik kita. Tapi kalau misalnya obligasi, syarat hutang saja. Jadi pihak yang menerbitkan obligasi itu mereka mengakui bahwa mereka meminjam uang, mereka menggunakan uang kita. Kalau misalnya terjadi apa-apa kepada pemilik obligasi, yang penerbit obligasi, kita pegangannya apa? Oh, ini surat hutang dari PTA. PTA itulah bangkrut. Awak caronyo leh, kamu minta. Tapi kalau misalnya surat kepemilikan aset, PTA itu bangkrut, tapi satelit punya kami loh, pabrik punya kami loh, aset punya kami loh. Artinya kita punya barang yang di trace itu ada gitu. Jadi itu kalau misalnya suku. Jadi lebih sedikit resikonya untuk suku dibandingkan dengan obligasi. Jadi kalau misalnya kita pengen pendapatan tetap, sebaiknya kita beli suku aja. Kalau misalnya obligasi, karena kan Bu, Beko perusahaannya bangkrut, tidak bisa dikatakan kemungkinan bangkrut itu mungkin sangat kecil ya. Kenapa? Karena untuk menerbitkan obligasi itu banyak juga syaratnya. Harus laporan keuangannya ini, syaratnya ini. Jadi banyak sekali syarat-syaratnya sehingga tidak gampang untuk menerbitkan obligasi. Biaya untuk menerbitkan obligasi itu juga mahal. Oke. Ada yang lainnya? Bu, sedikit lagi, Bu. Oke, sedikit lagi boleh. Banyak-banyak juga terkait aset itu bukannya biasanya aset itu kan ada mengalami penurunan nilai. Bagaimana kalau dengan kita mengatakan suku ini, Bu? Oke, kan ada penurunan nilai, tetapi kan ada harga perolehannya ya Ibu ya. Jadi biasanya di neraca itu misalnya gedung harga perolehannya misalnya 1 miliar. Kemudian nanti setiap tahunnya gedung itu disusutkan. Jadi seberapa lama gedung itu nanti kita punya, jadi penyusutannya itu tergantung dari usia gedung tersebut. Jadi harga perolehannya ada, kemudian dikurangi dengan penyusutan, nanti itu adalah nilai bukunya. Jadi biasanya dasar untuk yang kepemilikan itu adalah dari harga perolehannya. Kalau misalnya nanti nilai bukunya mungkin dari pihak perusahaan atau dari pihak yang menerbitkan suku nanti yang akan menghitungnya. Tetapi nanti berdasarkan kesepakatan nilai gedung itu berapa, harga perolehan. Jadi untuk membangun gedung itu berapa sih nilai uang yang dibutuhkan. Jadi seberapa banyak yang dibutuhkan itu yang diterbitkan suku, nanti dari yang pemilik suku itu nanti mereka taunya bahwa harga perolehan gedung adalah sekian. Walaupun nanti ada nilai bukunya, tetapi mereka nilai dari suku mereka itu berdasarkan harga perolehan yang mereka lakukan. Bukan nanti dikurangi berkurang, enggak, sukunya tetap segitu harganya, Ibu. Oke. Yang lainnya boleh? Jadi makanya produk investasi mulai beragam ya. Jangan hanya tabungan saja, jangan hanya deposito saja. Tetapi jika kita bisa main di saham, kita bisa main di obligasi,
Oke, halo. Maaf, ini laptopnya hang. Aduh, tadi pagi ini. Halo, bisa? Oke. Halo, bisa dengar Bapak Ibu semua? Bisa, Bu. Bisa, Oke, Bu. Maaf ya, ini laptopnya hang. Karena dari tadi pagi, dari kemarin sudah ikut Zoom dari kemarin ini. Bentar, aduh. Laptopnya ini enggak sudah berapa tahun ini. Sebentar, oke. Yang lainnya ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Oke, kita masih punya waktu. Habis ini masih ada kuliah? Ada, Bu. Si Bu. Waduh, masih penuh ya? Masih apa jadwalnya? Bu. Oke. Azan sini, Bu. Oke, yang sholat silahkan sholat, enggak masalah. Oke, Bu. Oke. Apa namanya? Kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 1? Jadwal sampai jam 12, Bu. Jam 12, Bu. Kalau jadwal. Kalau pas jam 12 nanti tidak ada yang presentasi. Oke, ini sudah kode keras ini kalau misalnya seperti itu. Insya Allah, alhamdulillah ini pertemuan kelas kita terakhir ya. Kemudian nanti saya akan berikan soalnya kepada Ayu. Jadi jangka waktunya 1 minggu untuk mengerjakannya. Tetap semangat Bapak Ibu semua di dalam dalam perkuliahan. Kalau misalnya pengen online terus nanti dikomunikasikan dengan Ayu atau misalnya dengan pihak pengelola. Kemudian tetap semangat kuliahnya ya Bapak Ibu ya, karena tidak terasa ya kerja pekerjaannya lancar, kuliahnya juga lancar insya Allah. Kemudian nanti besok kita udah semester 2. Semester 2 nanti semester 3. Semester 3 sudah bikin tesis, sudah selesai. Jadi makanya tetap dijalani. Oke, selama perkuliahan kalau misalnya ada yang sikap atau pernyataan atau kata-kata saya yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu semua, saya minta maaf ya. Insya Allah tujuannya masih sangat baik, tujuannya tidak aneh-aneh, tujuannya tidak macam-macam. Mungkin beda budaya, beda karakter yang membuat mungkin tidak berkenan. Kayaknya itu saja. Sudah kode keras, jadi di jam 12 kita sampai 12.47. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya undur diri ya. Terima kasih untuk partisipasi aktif Bapak Ibu semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.